Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate P3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar dari Abraham bagaimana berjalan bersama Tuhan. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita membaca Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 16 sampai pasal 17 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kawan sehati di dalam Tuhan. Di dalam pasal 16 ayat 16 di sini dinyatakan usia Abraham 86 tahun saat Ismail lahir. Dan yang menarik di dalam pasal 17 ayat 1 dilaporkan Abraham berusia 99 tahun. Berarti sejak Ismail lahir sampai di dalam pasal 17 itu ada jeda waktu 13 tahun. Selama 13 tahun di situ tidak ada kisah apa-apa. Tidak ada kisah apa yang dilakukan Abraham. Tidak ada kisah bagaimana Tuhan berjumpa dengan Abraham. Tidak ada. Selama 13 tahun di situ sepertinya tidak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba Tuhan muncul dan menyatakan diri kepada Abraham, "Akulah Allah El Shaddai." Setelah 13 tahun itu. Maka timbul pertanyaan, apakah ini bentuk ketidaksukaan Allah kepada Abraham karena dia menikahi Hagar dan memiliki anak Ismail? Apakah ini bentuk disiplin Tuhan kepada Abraham? Mengapa Allah sepertinya mendiamkan Abraham? Apakah kelahiran Ismail tidak berkenan di hati Allah? Tidak ada informasi. Tetapi yang jelas sejak kelahiran Ismail, Allah tidak pernah mengunjungi Abraham. Allah tidak pernah berkomunikasi dengan Abraham. Allah tidak pernah menjumpai Abraham selama 13 tahun. Kawan sehati dalam Tuhan. Setelah 13 tahun, tiba-tiba saja Allah menampakkan diri kepada Abraham, memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Ini pernyataan Allah pertama kali di dalam seluruh kitab suci. Dia menyatakan diri El Shaddai. Akulah Allah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Apa itu El Shaddai? El pasti Elohim, Allah. Shaddai. Para penafsir berkata ini dari kata Akadian, sadu. Yang mempunyai dua makna, bisa berarti itu gunung. Bisa itu berarti dada seorang wanita atau payudara seorang ibu. Kalau kita artikan gunung, gunung zaman itu merupakan lambang kekokohan. Tapi juga lambang kemakmuran. Tempat yang aman untuk berlindung, tempat yang nyaman menjadikan sejahtera orang-orang yang di bawah kaki gunung itu. Karena di kaki gunung itu ada kesuburan, ada udara yang segar, ada air yang jernih. Seluruh kebutuhan kehidupan sepertinya disediakan ketika kita tinggal di bawah gunung. Sebagaimana seorang ibu dengan payudaranya memberikan kehangatan, kasih, kelembutan, kehidupan yang nyaman bagi bayi anak yang ada di dalam dekapannya. Artinya apa? Allah sungguh mampu mensuplai, mensupport secara berlimpah-limpah kepada Abraham apa yang dibutuhkan. Akulah El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, walk before me. Berjalanlah di belakangku, berjalanlah. Kenapa?
Karena nampaknya kelahiran Ismail, pernikahan Abraham dengan Hagar itu bukan petunjuk Tuhan. Tapi itu saran Sarai. Memang pernikahan itu masuk akal bagi Abraham. Tidak bertentangan dengan tradisi pada waktu itu. Tapi itu bukan dari Tuhan. Kini, kalau kamu percaya kepada El Shaddai Abraham, El Shaddai yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhanmu, berjalanlah di belakangku. Bukan di belakang istri, bukan di belakang akalmu, bukan di belakang tradisi, bukan di belakang nafsumu. Akulah El Shaddai, berjalanlah bersama aku. Maka segala yang kamu perlukan, segala yang kamu butuhkan, bahkan anak, aku bisa memenuhinya. Pikirkan dan renungkan sejenak. Allah adalah Allah El Shaddai. Apakah dia sanggup mendukung dan memenuhi semua kebutuhanmu? Kalau kebenarannya dia adalah El Shaddai, alangkah nyamannya bila kita berjalan bersama dia. Saudara mau kemana? Cita-cita atau target apa yang saudara rindukan yang sampai sekarang belum tercapai? Silahkan daftarkan sesuai dengan kerinduan saudara masing-masing. Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu itu. Tetapi Allah tahu persis apa yang kamu rindukan, apa yang kamu cita-citakan, dan taruhlah itu di atas mezbah doamu. Kerjakan bagianmu bersama Tuhan. Maka Allah El Shaddai yang akan mengerjakan yang kamu tidak bisa. Dan saya berdoa kiranya dalam tahun ini saudara akan mengalami jawaban Tuhan. Karena dia El Shaddai, dia bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, yang kamu doakan, dia bisa mengerjakannya. Saya percaya Alkitab, saya cinta Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami. Engkau adalah El Shaddai. Biarlah kami belajar untuk berjalan bersama-Mu. Kalau Abraham yang tadinya ragu tentang anak, toh akhirnya diberi, bahkan anaknya menjadi bangsa yang besar. Kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan, kami butuhkan, kami rindukan. Kami taruh di mezbah doa, kami kerjakan. Maka El Shaddai itu akan menyelesaikannya. Sehingga kami bisa terpenuhi apa yang kami rindukan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.